Acara selanjutnya adalah arahan dari Bapak Ibu pengawas. Untuk yang pertama kami minta arahan dan bimbingan dari Pak Khaidir kepada Bapak, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kita mengucapkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada siang ini kita diberikan kesempatan, kesehatan untuk bisa hadir bersama-sama dalam rangka membuka awal kegiatan MGMP untuk tahun pelajaran 2021-2022. Mudah-mudahan Allah memberkahi niat baik kita semua sehingga kegiatan MGMP dari hari ini sampai ke depan nanti bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salat dan salam pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati Ibu pengawas matematika Ibu Gusmaneli yang hadir di hadapan kita semua, yang selalu secara rutinitas membimbing kegiatan MGMP di Kabupaten Pasaman Barat khususnya di jurusan matematika. Kemudian yang terhormat juga kepada Ketua MGMP Matematika, kepada Bapak dan Ibu peserta seluruhnya yang sempat berhadir di acara virtual hari ini. Pertama saya minta maaf, barangkali hari ini Bapak dan Ibu tidak bisa menemani nanti sampai akhir, karena ini singgah di rumah sebentar ini. Nanti akan keluar lagi karena masih ada kegiatan yang perlu diselesaikan. Pada 2 hari yang lalu sebenarnya saya sudah ketemu dengan Pak Jojo di SMA 1 Pasaman. Memang pada hari itu sudah disampaikan kegiatan bersama Pak Kacabdin yang hadir juga karena ada urusan kami yang harus kami selesaikan pada hari itu. Saya juga sudah sarankan sebenarnya untuk kegiatan berikutnya ya, supaya dapat kita selang-selingi lah. Misalnya bisa saja tidak harus kegiatan, bisa nanti kita laksanakan dengan secara terbuka. Karena dengan acara yang secara virtual ini kadang-kala banyak gangguan. Ya, banyak gangguan, mungkin sinyal lah yang tidak bagus sehingga kegiatan kita bisa tertunda. Kemudian saya ucap terima kasih kepada Bapak Ibu semua guru matematika yang sudah mencoba mendahului daripada mata pelajaran yang lain untuk kegiatan kita berikutnya. Jadi kita tidak perlu berhenti ya. Bapak Ibu, kemarin saya sudah sampaikan kepada Pak Kacabdin agar kegiatan MGMP ini memang tidak khusus untuk matematika saja, tapi untuk seluruh mata pelajaran agar diaktifkan kembali. Karena disinilah saatnya kita bertukar pelajaran, di saat inilah kita bisa berdiskusi, membicarakan hal-hal yang apa yang perlu kita perbaiki untuk pembelajaran kita di sekolah. Bapak Ibu yang saya hormati, saya sarankan ini kepada Ketua agar membuat surat resmi nanti kepada Pak Kacabdin yang menyampaikan supaya kegiatan ini nanti diaktifkan kembali, dan kita bermohon kepada Pak Kacabdin agar Pak Kacabdin nanti bisa menyurati seluruh kepala sekolah agar menegaskan supaya dapat mengutus guru yang kita undang nanti kalau ada kegiatan-kegiatan di acara MGMP ini. Kemarin sudah saya sampaikan seperti itu, dan beliau minta agar ada surat tertulis dari Ketua MGMP sehingga nanti Pak Kacabdin nanti bisa
mungkin secara memberikan instruksi lah kepada seluruh kepala sekolah agar mendukung kegiatan MGMP di Pasaman Barat khususnya. Ini saya minta nanti kepada Ketua MGMP agar menyurati Pak Kacapdin untuk kegiatan-kegiatan berikutnya. Dan kita harapkan nanti tentu kepala sekolah mendukung baik secara moral maupun barangkali secara material. Mungkin ada hal-hal yang perlu mereka dukung nanti dengan seperti yang lama, mungkin minimalnya transport lah. Transport dari kita semua untuk menghadiri MGMP ini nanti pada tempat yang harus kita laksanakan nanti. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak dan Ibu, tentu harapan kita supaya ini bisa bermanfaat kepada kita semua, tentu kita harapkan kepada anggota MGMP untuk selalu bisa menghadiri kegiatan-kegiatan ini dengan usaha yang maksimal. Karena nanti kalau undangan-undangan ini hanya sebahagian yang hadir, kalau hari ini saya lihat sudah 21 orang yang hadir ya. Tapi nanti kalau misalnya kegiatan kita laksanakan tatap muka, hanya dihadiri hanya beberapa orang saja, ini kadang-kadang motivasi teman yang lain juga akan terkendala. Jadi kita harapkan nanti agar kita semua bisa seriuslah melakukan kegiatan MGMP ini dengan baik. Yang ketiga tentu harapan kita dengan adanya kegiatan MGMP ini tentu dapatlah menghasilkan sesuatu. Sesuatu artinya setelah acara berakhir nanti tentu harapan kami kepada Ketua MGMP dan pengurus lainnya ini supaya dapat mengurus sertifikat. Mengurus sertifikat yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman kita untuk melahirkan satu sertifikat yang menghasilkan poin pada kredit poin. Jadi nanti Pak Jojo barangkali bersama pengurus lainnya itu minimalnya kita sertifikat yang kita buat nanti itu ditandatangani oleh Pak Kacapdin. Nah ini nanti kan sudah punya motivasi juga kepada teman kita untuk menghadiri kegiatan-kegiatan MGMP. Saya, Bapak dan Ibu, kebetulan kemarin saya kan pemeriksa Dupak. Saya melihat di Pasaman Timur saya bandingkan dengan Pasaman Barat, ini sertifikat mereka untuk pengembangan diri luar biasa ini. Luar biasa banyaknya. Ada yang mendapat dalam 1 tahun itu ada 8 poin kreditnya yang mereka bisa hasilkan. Walaupun tidak secara tatap muka. Melalui virtual. Mereka banyak sekali memperoleh sertifikat untuk mendukung pengembangan diri. Sehingga untuk naik pangkat saya lihat mereka agak lebih cepat dibandingkan dengan kondisi-kondisi kita di Pasaman. Kemudian ini yang terbaik juga untuk kita semua. Kemudian Bapak dan Ibu, betul yang disampaikan Pak Jojo, saya barangkali akan berkecimpung di sini nanti sebagai ANS lebih kurang 3 bulan lagi. Jadi tepatnya 1 Januari, saya sudah pensiun, Pak Kacapdin kita 1 Februari. Jadi kami beriringan saja dengan Pak Kacapdin. Saya di Januari, Pak Kacapdin kita di Februari. Oleh sebab itu tentu pesan-pesan saya kepada Bapak Ibu, karena kebetulan lebih muda saja Bapak Ibu semuanya, tentu harapan kita agar semangat juangnya. Ya, saya sampai 31 Desember akan tetap bisa mendampingi Bapak dan Ibu nanti secara tugas ini, tapi mungkin di luar tugas nanti mungkin saya akan tetap bisa memberikan yang terbaik yang berhubungan dengan pendidikan terutama matematika. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan pada saya. Semoga nanti ini bisa kita tetap bekerja sama. Pesan saya sama anggota MGMP semuanya, tentu kita juga harus tetap semangat. Ya, harus tetap semangat bahwa keprofesionalan kita itu memang di sini. Ya. Tetapi di samping keprofesionalan kita tentu ada yang dituntut sebagai tupoksi kita sebagai guru, ada pedagogiknya barangkali bagaimana menghadapi siswa kita di kelas. Ini tidak boleh kita anggap enteng ini pedagogik ini, karena di sini banyak guru yang gagal.
Guru matematik yang cerdas, banyak yang gagal bagaimana dia bisa mendekati siswa sehingga mereka memang terpaut dengan gurunya. Jangan dia mendoakan supaya kita cepat keluar dari kelas tempat kita mengajar. Jangan mereka mendoakan supaya ada saja halangan, baik itu sakit dan lain-lain kepada kita sehingga kita tidak bisa hadir di sekolah. Nah, ini harus kita ambil dari barangkali dari di luar profesional kita. Kemudian ada sosial dan kepribadian. Ini juga sangat menentukan keberhasilan kita. Sosial kita bersama di dalam MGMP juga sangat penting. Sosial kita bersama-sama guru matematika di luar MGMP ini juga sangat luar biasa dibutuhkan. Kemudian Bapak dan Ibu, kepribadian. Karena ini sangat menentukan juga kepribadian kita. Kadangkala dengan kepribadian kita yang tidak baik, ini akan mempengaruhi terhadap sukanya orang terhadap kondisi kita. Mudah-mudahan matematika bisa belajar banyak kita semua, bahwa yang selama ini yang disampaikan oleh siswa bahwa salah satu yang mereka takuti adalah matematika, ini hendaknya hilang. Jangan Bapak dan Ibu berkerut kening mereka nanti saat-saat Bapak Ibu mendekati pintu masuk. Nah, maka yakin saya, kalau mereka tidak ikhlas untuk menerima, saya yakin saya Bapak dan Ibu, ilmu yang Bapak Ibu berikan juga tidak akan banyak yang masuk kepada mereka. Mudah-mudahan ini bisa kita pikirkan bersama-sama ke depan. Mungkin melalui MGMP, semua kita bisa berdiskusi. Ada terkendala barangkali padahal dalam pembelajaran, tidak hanya dengan matematikanya, tetapi bagaimana pendekatan supaya matematika ini bisa diterima siswa melalui paparan kita, ini barangkali perlu kita diskusikan. Bapak Ibu yang saya hormati, juga perlu Bapak dan Ibu kita pikir, kita adalah guru SMA. Kita perlu mikirkan bahwa SMA itu agak beda cita-citanya dengan SMK. Kalau SMA yang harus kita pikirkan bagaimana supaya mereka memang bisa nanti masuk ke perguruan tinggi. Beda dengan SMK. Karena titik ukur di SMK bukan seperti itu. Mereka nanti tamat bagaimana supaya mereka bisa dapat pekerjaan. Kalau kita untuk masuk ke perguruan tinggi yang perlu kita pikirkan. Saya salut kepada SMA 1 Gunung Tule bersama SMA 1 Sungai Aur yang sudah bekerja kemarin, bekerja sama dengan Nurul Fikri. Sehingga mereka guru-gurunya kemarin dilatih oleh Nurul Fikri, ada 12 tim pengajar dari Nurul Fikri membina guru-guru yang sejenis saja. Kalau matematik satu lokal, kemarin saya lihat hanya 5 orang. Itu dilatih bagaimana supaya guru-guru kita ini bisa menghadapi anak-anak untuk bisa nanti belajar bagaimana supaya mereka nanti anak-anak bisa menjawab soal-soal untuk UTBK yang akan datang. Ini sudah berlanjut kemarin itu selama 2 hari. Kabarnya tanggal 24-25 saya lihat informasinya Istiqamah dengan SMA 2 Pasaman. Ini juga akan dihadiri oleh Nurul Fikri. Baru berikutnya akan menyusul SMA 1 Sungai Bremas akan bergabung dengan SMA 1 Ranah Batahan. Tentu kita tunggu sekolah-sekolah yang lain, tidak harus dengan Nurul Fikri dan tidak harus dengan cara itu. Tentu adalah usaha dari masing-masing kepala sekolah. Nanti Bapak dan Ibu mungkin bisa menyampaikan kepada kepala sekolah agar ini nanti mendapatkan hal-hal yang terbaik. Bapak dan Ibu, saya memang hari Minggu kemarin saya sempat hadir. Tim pengajarnya ada Bapak Marasutan, ya senior saya dulu, yang mantan Kabid di Kota Padang. Saya sudah melihat trik mereka itu bagaimana mengajari anak-anak kita untuk bisa menjawab soal-soal yang ada di UTBK. Memang yang tidak ada di buku paket itu, nah, itu trik-trik yang seperti itu saya pun belajar di situ.
yang tidak pernah soalnya kita lihat ada di buku paket, tetapi ada di soal-soal UTBK, teori-teori ini yang mereka sampaikan supaya bisa dijawab dengan cepat. Kemudian potensi akademik. Nah, potensi akademik juga kemarin ada salah satu pembimbingnya, sehingga bagaimana anak-anak kita nanti dapat menjawab soal-soal potensi akademik. Oleh sebab itu kepada kita semua Bapak dan Ibu, mari kita tingkatkan kinerja kita tingkatkan bagaimana supaya anak-anak kita nanti, tentu harapan kita, semakin banyak nanti anak-anak kita dari sekolah yang kita didik bisa duduk di perguruan tinggi, ini akan mengangkat nama sekolah, mengangkat guru-guru kita, mengangkat siswa kita juga. Inilah yang akan mendapat kebanggaan dari orang tua dan pemerintah semuanya. Inilah harapan saya kepada Bapak dan Ibu. Saya mohon supaya kita nanti tetap punya kinerja yang baik, berusaha dengan baik, dengan secara ikhlas untuk bisa melahirkan hal-hal yang terbaik untuk kita semua. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan Pak Jojo dan Ibu Gusmaneli dan teman-teman semua. Saya mohon maaf nanti andai kata tidak bisa sampai akhir ini, karena masih ada yang harus saya selesaikan tadi, karena ini ada sesuatu sebenarnya yang harus saya selesaikan di SMK 1 Lembah Melintang. Saya sudah janji tadi jam 2 sebenarnya, ini sudah terlambat karena Pak Dasril ini akan pensiun, jadi ada sesuatu yang harus kami selesaikan bersama. Sekian saja mungkin arahan dari saya, Pak Jojo dan Ibu Gusmaneli, teman-teman semua. Mudah-mudahan acara ini bisa berlanjut dengan baik. Saya akhiri, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak arahannya dan bimbingannya. Mudah-mudahan ke depan kita masih tetap seperti ini, walaupun Bapak sudah pensiun misalnya, masih tetap kita bertemu gitu ya Pak ya. Dan mudah-mudahan juga Bapak diberikan kesehatan sehingga bisa terus mengikuti dan membimbing kami dalam MGMP Matematika. Selanjutnya arahan dan bimbingan juga dari Ibu pengawas kita kepada Ibu Gus, kami persilahkan. Harusnya tadi salah satu aja, nah supaya pesertanya tidak bosan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah, syukurillah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini, hari Rabu tanggal 15 September, kita masih beri kesempatan untuk sehat, untuk hidup, dan masih bisa kita tatap muka walaupun ini tatap muka maya. Nah, setelah beri salam, marilah selalu kita panjatkan ke Allah Nabi besar Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma sholli ala Muhammad. Yang saya hormati Bapak Korwas Kabupaten Pasaman Barat, yang saya hormati Ketua MGMP Matematika Pasaman Barat serta anggota-anggota dari MGMP Matematika Pasaman Barat. Bapak Ibu sekalian, tadi Bapak Korwas kita sudah panjang lebar membicarakan pertama itu masalah mari kita bangkitkan lagi, mari kita kan lagi MGMP. Yang kedua, apa itu yang sebut dengan persiapan untuk UTBK peserta didik kita, dan lain-lain sebagainya. Sudah panjang lebar sekali, jadi mungkin saya menambahkan beberapa poin saja. Yang penting amat sekarang kita sampaikan adalah sangat pentingnya MGMP ini kita giatkan lagi keberadaannya di tengah-tengah kita bersama. Karena salah satu wadah untuk mengembangkan profesi guru itu adalah MGMP. Di MGMP banyak yang bisa kita lakukan. Yang pertama tentu saja kita bisa meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan tugas utama. Walaupun saya yakin dan percaya
Bapak Ibu semuanya sudah mahir dan piawai dalam melaksanakan tugas, mulai dari merencanakan, melaksanakan, penilaian, kemudian menganalisis. Namun demikian, tidak salah juga kalau kita masih sering atau masih berdiskusi untuk saling meningkatkan kemampuan. Kemudian yang kedua adalah kegunaan GMP itu untuk mengembangkan profesi guru. Nah, seperti membuat makalah, membuat modul, atau bisa jadi dalam menyusun sebuah buku. Kalau misalnya tidak ada narasumber kita di kabupaten ini, bisa kita datangkan dari luar. Nah, itu pun kalau kita sepakati. Dan yang lainnya, yaitu yang ketiga adalah tempat sosialisasi ilmu-ilmu baru. Nah, yang sangat penting yang pada saat kita saat sekarang ini, yaitu nanti akan disampaikan oleh Bapak Ketua kita tentang TOT KBTT untuk guru matematika. Nah, ini sangat terkait sekali dengan pelaksanaan pembelajaran di ruang kelas atau persiapannya. Nah, tadi Bapak Korwas kita sudah mengatakan bahwa penilaian kinerja itu ada unsur pedagogi, ada unsur pribadi, ada unsur sosial, dan unsur profesional. Nah, ini sebetulnya kalau saya lihat dari pengalaman kita selama ini, sebelumnya ini, dalam akreditasi sekolah, kadang-kadang si guru pun tidak mempunyai penilaian kinerja tersebut. Kenapa demikian? Karena kadang-kadang guru hanya mengurus itu ketika mau naik pangkat. Padahal sebetulnya penilaian kinerja itu harus ada untuk penyusunan SKP. Nah, ada beberapa hal seharusnya dilalui oleh guru untuk meningkatkan prestasi atau meningkatkan mutu guru. Jadi kadang-kadang guru ini menghindar, seharusnya dia harus menempuh pengalaman itu. Yang pertama adalah supervisi guru atau supervisi akademik oleh kepala sekolah. Itu banyak sekali manfaatnya. Yang kedua, penilaian kinerja. Nah, ini salah satu manfaatnya adalah untuk penyusunan SKP. Yang ketiga adalah evaluasi diri dan refleksi. Nah, kadang-kadang dari ketiga itu ada juga yang masih goyang-goyang apa perbedaan. Kalau supervisi itu fokusnya adalah ke pembinaan kepala sekolah ke gurunya masing-masing. Penilaian kinerja itu sebetulnya adalah hasil dari pembinaan itu dinilai. Nah, ini nanti akan sangkut pautnya dengan SKP. Sedangkan evaluasi diri dan refleksi itu adalah berguna untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan seseorang. Nah, ketika data itu sudah kita dapatkan melalui penilaian dari peserta didik, penilaian dari teman sejawat, dan juga penilaian kepala sekolah, nah itu nanti diseminarkan atau didiskusikan di ruang MGMP. Maka situ akan perolehlah suatu bentuk evaluasi dan tindak lanjut apalagi untuk meningkatkan mutu kita sebagai guru. Nah, ini sangat penting, tapi selama ini terabaikan Bapak Ibu. Nah, mungkin nanti kita akan giatkan lagi yang demikian. Semoga Bapak Ibu mendukung hal-hal yang demikian. Nah, yang satu lagi, yang sangat penting lagi saya sampaikan. Mari Bapak Ibu, kita kembali aktifkan MGMP kita ini, baik itu secara virtual maupun secara tatap muka. Kalau seandainya kita gabung juga bisa, misalnya bulan ini kita virtual atau minggu ini virtual, nanti berikutnya kita tatap muka. Nah, jadi kita selang-seling juga bisa, tapi kalau tatap muka saja boleh juga, mau virtual juga boleh. Jadi tergantung dari kesepakatan kita nantinya dalam mengambil kesimpulan ini. Kemudian pesan saya, jika ada permintaan menjawab suatu pertanyaan, baik itu dari saya sebagai pengawas ataupun dari Pak Jojo sebagai ketua, mohon Bapak Ibu menanggapinya, menjawab, karena hal demikian juga sangat bermanfaat bagi kita bersama. Nah, seperti kemarin yang saya kirimkan itu adalah link tentang supervisi pembelajaran di masa pandemi. Nah, ini bukan
kita pandai-pandai saja. Itu adalah himbauan ya, himbauan dari kepala dinas kita agar pengawas mengamati atau mensupervisi kalau bisa. Nah, itu adalah langkah awal. Nah, misalnya apa saja teknik yang digunakan ketika pembelajaran dari rumah itu. Nah, RPP apa saja yang telah disiapkan, tolong diupload. Kalau saya lihat jawabannya itu sangat sedikit dari jumlah kita semuanya. Jumlah kita semua sudah 63 orang. Tapi di MGMP menjawab belum sampai 10 orang. Mohon sekali lagi tanggapan dari teman-teman semua ya, ini demi kelancaran juga kita semua, untuk kebaikan kita juga semua. Demikianlah dulu Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu sudah bosan mendengar uraian-uraian dari kami berdua tadi. Salah dan janggal mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Pengawas yang telah memberikan arahan dan bimbingannya kepada kita semua. Mudah-mudahan untuk ke depan kita ya, mungkin karena berbarengan dengan pengumuman yang lain itu Bu, jadi agak tak nampak pengumuman yang Ibu berikan. Jadi mudah-mudahan kita mengingatkan lagi gitu ya, karena sama-sama penting yang semuanya gitu. Baiklah, acara selanjutnya optimalisasi peran IT dalam pembelajaran yang akan disampaikan oleh Pak Jojo, ini oleh-oleh dari perjalanan ke Jojo. Nah, jadi Pak Jojo kami persilahkan. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jo. Iya Pak. Sawanta. Iya silakan Pak. Ambo lupa membuka tadi. Kok kan acara baru, nah. Iya Pak, lupa. Iya. Yalah, sebelum membuka dulu ya. Lanjut Pak. Bapak Ibu yang saya hormati, ini kan acara awal kita, mudah-mudahan doa kita semua nanti diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita membacakan basmalah untuk membuka. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulas yang lepas. Hilang suaranya. Ayam adik. Kenapa? Nanya Juki. Kenapa ya? Kenapa Juki? Dia cuma sama nanya. Nanya apa? Kompoi. Oh, Honda. Ya, pernah. Tapi anak. Kayaknya bermasalah sinyal Pak Haidir, Jo. Iya kayaknya iya bermasalah. Nggak kedengaran. Ya mungkin kita lanjut saja. Nanti kalau Bapak bisa masuk lagi mungkin bisa Bapak membuka. Lanjut aja. Baik Bapak Ibu, mohon izin untuk share screen. Silahkan. Bapak Ibu sudah
sudah nampak di layar Bapak Ibu masing-masing ya? Udah. Oke. Ini Bapak Ibu rancangan dari kami tentang agenda hari ini. Mohon maaf ada sedikit perbedaan dengan di undangan. Ini bukan bermaksud apa-apa karena setelah dipikir-pikir dengan agenda yang tentang pengimbasan TOT dari KBTT, termasuk kemarin itu untuk TOT Provinsi KBTT kan juga ada Bapak Ibu, kayaknya butuh waktu yang panjang, maka kami mundurkan acara tersebut. Kira-kira Bapak Ibu, rencana acara kita sekarang ini adalah pengimbasan TOT MGMP yang kemarin yang saya ikuti di Padang tentang optimalisasi peran IT dalam pembelajaran. Nah, ini berkaitan tentang pemanfaatan akun belajar ID, e-learning, dan lain sebagainya yang merupakan usulan dari Bapak Ibu. Kemudian nanti kita akan menyusun program kerja dari analisis kebutuhan form yang sudah kami kirimkan sebelumnya. Ini sudah coba dirangkum dan ini juga nanti yang akan kami laporkan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat sebagai laporan dari MGMP kita. Baik Bapak Ibu, mungkin nah, oke, Bapak Ibu kita lanjut kembali. Ini beberapa materi yang kami dapatkan dalam TOT MGMP kemarin. Jadi kita alhamdulillah terpilih dari beberapa MGMP Kabupaten Pasaman Barat. Itu ada belasan MGMP dan kita matematika terpilih sebagai perwakilan yang mengikuti TOT ini. Jadi di Kabupaten Pasaman Barat ada 3 mata pelajaran. Yang pertama kita matematika, kemudian ada ekonomi, dan lanjut yang ketiga adalah geografi. Apa saja materi yang kami dapatkan kemarin? Ini salah satunya adalah bagaimana kita mampu mengelola MGMP berbasis IT. Nah, materinya ini kemarin Ibu Nur Samsi, ini Duta Rumah Belajar, Google Certified Trainer, Asesor Guru Penggerak, dan masih banyak lagi pengalaman-pengalaman beliau, termasuk Robi Setia Premana juga Duta Rumah Belajar dari Depanda dan lain sebagainya. Intinya adalah Bapak Ibu bagaimana kita mampu mengaktifkan MGMP ya apapun kondisinya gitu Bapak Ibu. Jadi dari yang kami peroleh kemarin itu banyak hal yang kita peroleh. Jadi kita dianjurkan membuat sebuah website sederhana dan pemanfaatan akun belajar ID Bapak Ibu. Nah, jadi dari sini kita sudah membuatkan website sederhana. Bapak Ibu mungkin bisa melihatnya kalau Bapak Ibu buka di WA group kita, Bapak Ibu buka di info group, nanti akan nampak di situ alamat website kita di profil ya, silakan Bapak Ibu lihat di sana. Dan itu adalah hasil tugas yang ala kadarnya kemarin waktu TOT. Nah, dalam momen ini maka kami sebagai pengurus MGMP dan yang pergi kemarin TOT, kami sangat mengharapkan sumbang ide dan saran dari Bapak Ibu semua demi kemajuan web kita ini, gitu Bapak Ibu. Jadi kita butuh nanti tim untuk mengelola website MGMP ini, Bapak Ibu. Nah, sebelum kita masuk itu, Bapak Ibu sudah mengaktifkan akun belajar ID Bapak Ibu masing-masing? Belum ya Bapak Ibu. Jadi yang pertama Bapak Ibu, ya, oke Bapak Ibu. Nah, kita harus mengaktifkan akun belajar ID yang sudah kita peroleh dari operator sekolah masing-masing. Nah, kalau seandainya teman-teman masih belum
mendapatkan akun belajar ID, silakan hubungi operator sekolah masing-masing, minta akun belajar ID lengkap dengan passwordnya. Nah, bagaimana cara kita mengaktifkan akun belajar ID? Yang pertama itu langkahnya adalah kita masuk ke halaman mail.google.com. Mohon maaf Bapak Ibu, slide ini nampak. Slide ini nampak ya Bapak Ibu? Nampak Pak. Oke. Nah, jadi langkah pertama Bapak Ibu nanti masuk ke halaman mail.google.com. Ya, kalau tutorialnya sudah banyak di YouTube, sudah banyak Bapak Ibu bisa melihat di situ. Itu sebagai salah satu. Yang kedua, Bapak Ibu masukkan akun belajar ID yang sudah Bapak Ibu dapatkan. Kemudian Bapak Ibu masukkan password yang diperoleh juga dari operator sekolah. Setelah itu nanti Bapak Ibu klik accept atau diterima. Nah, langkah berikutnya adalah Bapak Ibu silakan mengganti password. Nah, apa tujuannya mengganti password? Karena password yang kita peroleh itu, apakah Bapak Ibu bisa menghafalnya gitu? Atau Bapak Ibu dengan mudah bisa mengingat password yang ada? Kalau saya ditanya mungkin saya nggak bisa mengingat passwordnya karena simbol-simbol pakai dolar, pakai apa dan lain sebagainya, pusing saya melihatnya Bapak Ibu. Jadi sebaiknya kita memang harus kita ganti password dengan catatan password itu mudah kita ingat dan minimal 8 karakter. Nah, setelah itu Bapak Ibu nanti menunggu beberapa saat. Nah, nanti Bapak Ibu bisa menggunakan akun belajar ID Bapak Ibu. Nah, kemudian saya akan coba memperlihatkan kepada Bapak Ibu apa saja yang ada di kita bisa ngapain saja di akun belajar ID. Ini itu. Wah, baik Bapak Ibu. Di akun belajar ID ini kita nanti apa saja keuntungan kita bisa menggunakan Google Doc namanya Bapak Ibu, sama seperti fungsinya seperti Word. Nah, jadi di Google Doc itu apa yang ada nanti kita bisa mengedit seperti tampilannya seperti di Word, cuman kita bisa mengedit bersama Bapak Ibu. Jadi ini salah satu kemudahannya, kita bisa mengedit mengedit bersama. Misalnya kita ada punya tugas dan kita bisa bekerja sama walaupun tempat kita berbeda. Nah, kemudian dengan akun belajar ID nanti Bapak Ibu juga bisa menggunakan Google Slide, fungsinya sama seperti PowerPoint, cuman itu selagi masih bisa online kita bisa menggunakannya. Nah, kemudian nanti bisa kita menggunakan Google Sheet, itu yang website yang sudah kita buat itu sederhana. Dan banyak fasilitas-fasilitas yang lain yang bisa kita peroleh dari akun belajar ID ini. Nah, artinya apa?
keunggulan dari akun Belajar ID, misalnya kita sekarang Bapak Ibu dalam aplikasi kita sekarang kan kita pakai Google Meet untuk pertemuan online kita. Nah, biasanya kalau kita menggunakan akun biasa, maka kita tidak bisa merekam video. Ya. Akan tetapi ketika menggunakan akun Belajar ID ini kita bisa menggunakan video. Jadi pertemuan kita ini ada rekamannya Bapak Ibu. Kita bisa merekam juga sama seperti Zoom. Nah, kemudian banyak lagi fasilitas-fasilitas yang lain yang mungkin tidak kita dapatkan di akun Belajar ID. Dan untuk kapasitas akun Belajar ID ini adalah unlimited. Kalau drive biasa Bapak Ibu rasanya itu 15 GB ya Bapak Ibu, 15 GB. Sementara untuk akun Belajar ID, berapapun file yang kita masukkan ke situ, mungkin file-file penting kita bisa dimasukkan di drive akun Belajar ID, sehingga nanti misalnya ketika ada kendala, mungkin laptop kita rusak atau gimana, atau kita tidak bawa laptop, tidak bawa HP, tapi kalau jaringan kita ada, maka kita bisa buka drive di akun kita, ya, akun Belajar ID. Mungkin itu cerita menghayal saja mungkin bagi Bapak Ibu, dan kami yakin Bapak Ibu ada yang lebih ahli tentang ini, cuman karena kami kemarin yang pergi, maka ini beberapa hal yang kami dapatkan. Intinya adalah nanti kita akan mencoba mengupayakan membentuk tim tentang IT, tentang pengembangan website. Nah, di mana di dalam website itu nanti kita bisa memasukkan bahan ajar, modul, soal, kegiatan-kegiatan kita, link-link penting yang mungkin perlu bersama di situ, maka kita bisa memasukkan di situ. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa membayangkan website keren yang luar biasa, banyak manfaat bagi kita. Nanti kita bisa minta bantuan kepada teman-teman kita yang tim-tim ahli, kan banyak yang muda-muda yang mungkin sangat mahir dengan IT gitu Bapak Ibu. Nah, kita minta bantuan kepada mereka nanti. Gimana Bapak Ibu? Siap Bapak Ibu yang kami rasa nanti punya kapasitas untuk itu, kami akan buatkan timnya nanti. Jadi saya membayangkan kalau seandainya nanti tim kita ini memang bekerja, maka kita nanti akan mempunyai sebuah website yang patut kita apresiasi bahwasanya ini memang kita perlukan bersama gitu Bapak Ibu. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang hasil TOT kemarin, apa yang kami peroleh tentang pemanfaatan akun Belajar ID. Nah, kemudian dari analisis form yang kami berikan di grup itu tentang analisis kebutuhan, kami sudah mencoba membuatkan dalam bentuk rencana program kerja. Kami na pwede ginawa na sa mga. Bakit kita dito? Ya, dari hasil survei kemarin, dari analisis kebutuhan kemarin, mohon maaf ini belum bisa ditampilkan Bapak Ibu karena kami membuatnya kan pakai Google Doc. Jadi karena keterbatasan ilmu yang dimiliki juga mungkin Bapak Ibu tentang ini, jadi belum bisa ditampilkan ini. Rencana dipindahkan dulu ke Word, jadi biar bisa kita tampilkan.
Ya, ini ya Bapak Ibu, sudah nampak Bapak Ibu? Sudah dipindahkan ke Word biasa. Udah, Jo. Nah, ini salah satu tugas MGMP kita Bapak Ibu dengan diklat yang kemarin. Jadi ada 4 tugas, salah satu tugasnya ini. Kita diminta menyusun rencana program MGMP Matematika SMA Kabupaten Pasaman Barat tahun 2021-2022. Nah, ini pengantar sudah coba saya buat saja Bapak Ibu. Nanti kalau Bapak Ibu mau menyempurnakan nanti silakan Bapak Ibu sempurnakan. Nah, ini saya buatkan tujuan dilaksanakannya MGMP. Yang pertama untuk memperluas wawasan dan pengetahuan guru matematika dalam penguasaan materi pembelajaran, kemudian meningkatkan wawasan pengetahuan pemahaman guru tentang penilaian kinerja guru, pengembangan keprofesionalan berkelanjutan atau PKB, dan seterusnya. Kemudian nanti membagi pengalaman serta memberikan bantuan dan umpan balik terhadap permasalahan yang ditemui oleh guru matematika di lapangan. Bisa juga nanti meningkatkan pengetahuan dan keterampilan guru matematika dalam IT atau ICT, meningkatkan pengetahuan kompetensi kinerja guru dalam upaya meningkatkan profesionalisme dan lain sebagainya. Nah, ini sasaran. Jadi Bapak Ibu ternyata kita semuanya yang terdaftar di komunitas SIM PKB Matematika SMA Kabupaten Pasaman Barat itu ternyata ada 75 orang Bapak Ibu. Jadi kita sangat banyak sekali, sangat besar memang potensinya. Nah, bagaimana kita mampu memanfaatkan mengakomodir semua potensi yang ada ini, maka tentu MGMP kita nanti akan bermanfaat bagi kita semua. Jadi Bapak Ibu, kami pengurus hanya sebagai penjembatan saja gitu Bapak Ibu. Semuanya adalah dari kita semua. Jadi kalau Bapak Ibu punya ide, gagasan atau apa, silakan disampaikan kepada kami. Kalau seandainya kami lupa, silakan diingatkan gitu Bapak Ibu. Nah, dari hasil survei kemarin, dari hasil analisis kebutuhan kemarin, ini beberapa item yang kami sampaikan di form kemarin tentang pembelajaran penilaian KBTP dan seterusnya. Ini banyak ya. Kemudian kami juga meminta masukan dari Bapak Ibu kemarin apa saja kira-kira selain dari yang sudah ditawarkan apa saja yang perlu. Itu ada kemarin yang menyampaikan itu perlu telaah kurikulum, kemudian perlu ada e-learning, kemudian perlu tambahan-tambahan materi yang lain. Nah, intinya adalah masukannya kepada kami adalah bagaimana MGMP ini bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya, efisien waktu, itu bisa rutin dan lain sebagainya. Ini adalah memang butuh kerjasama kita semua, gitu Bapak Ibu. Nah, ini kami buatkan dalam tabelnya. Mungkin Bapak Ibu bisa melihat di sini. Ini nama kegiatan, ini kegiatan kita sekarang, agendanya adalah optimalisasi peran IT dalam pembelajaran, itu pemanfaatan akun belajar IT, e-learning, dan lain sebagainya. Ini tujuannya apa? Ini adalah hari sekarang Bapak Ibu. Kemudian nanti kita akan penyusunan program kerja, inilah kegiatan penyusunan program kerja ini sekarang. Mohon maaf Bapak Ibu, langsung saja saya sampaikan di sini agenda pertama dan keduanya ini. Penyusunan program kerja MGMP ini yang akan nanti kita sepakati hari ini. Kalau nanti Bapak Ibu nanti mungkin terkendala dengan tanggal, kemudian terkendala dengan pertemuannya tatap muka atau bukan, atau Bapak Ibu mungkin masih ada masukan-masukan lain program, silakan Bapak Ibu munculkan di sini, silakan dikomentari tentang yang sudah kami buat ini. Kemudian ada telaah kurikulum. Tujuannya itu agar urutan materi dalam pembelajaran itu terstruktur dengan baik sehingga memudahkan dalam proses pembelajaran. Nah, ini terjadi mungkin salah satunya adalah urutan materi mungkin kadang yang tidak berkesinambungan.
Misalnya seperti di materi kelas 12 wajib, itu di semester 2 ada materi tentang peluang. Sementara di matematika peminatan juga ada tentang distribusi binomial. Nah, ya, itu juga di semester 2. Dasarnya adalah materi peluang matematika wajib juga di semester 2. Artinya ketika guru matematika peminatan membahas tentang peluang distribusi binomial, maka agak kesulitan karena materi peluang di matematika wajib juga baru dibahas, baru sedikit juga yang dibahas oleh guru matematika wajib. Dan mungkin ada lagi mungkin hal-hal KD-KD yang lain mungkin tidak saling terkait. Nanti bisa kita bahas bersama. Kemudian usulan dari program itu kita nanti mungkin membahas soal AKM numerasi untuk tingkat SMA. Kenapa ini menurut kami penting? Karena AKM ini adalah, walaupun tahun ini adalah tahun pertama, bisa dikatakan tahun percobaan, akan tetapi kalau kita melihat soal AKM numerasi ini memang ini adalah tantangan tantangan bagi kita sebagai guru matematika, bagaimana mampu memahami soal tipe AKM dan mampu menyelesaikannya, dan bagaimana kita mampu membelajarkan kepada siswa di dalam TBM. Nah, akan sangat lucu ketika siswa kita disuruh diminta oleh kementerian mengerjakan soal AKM, sementara dalam proses pembelajaran kita nanti tidak melakukan hal seperti itu. Maka nanti tentu siswa akan terkejut, kecuali mungkin untuk tahun ini karena serba mendesak mungkin kita tidak terlalu fokus kepada ke situ. Kemudian agenda yang kelima, ini program yang kelima, pembelajaran dan penilaian KBPT atau HOT berorientasi PISA dan AKM. Ini yang kami peroleh kemarin waktu pelatihan TOT di Jakarta tentang ini. Nah, ini nanti kita bisa juga share juga Bapak. Kemudian mungkin kalau seandainya masih dibutuhkan untuk penyusunan RPP dan bahan ajar, kita juga buatkan di sini tanggalnya lengkap. Kemudian pemanfaatan media pembelajaran, GeoGebra, Desmos, dan lain sebagainya. Kemudian pembahasan materi esensial. Kenapa menurut kami ini penting? Karena kita perlu persepsi yang sama tentang materi. Nah, mungkin menurut kita materi ini seperti ini, akan tetapi bisa saja mungkin pengalaman kita selama ini ada hal yang mungkin kita terlupa atau ada kita salah persepsi tentang suatu materi. Kemudian pembahasan soal seleksi masuk PTN, lomba, olimpiade, dan agenda kedua itu adalah dari praktek baik dan lain sebagainya. Yang ke-11 itu adalah publikasi ilmiah. Ya, mungkin itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan untuk pengantar. Nah, maka pada kesempatan berikutnya mungkin kita bisa diskusi tentang program ini seperti apa dan bagaimana baiknya. Mungkin itu Nica yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Jojo yang sudah memberikan sedikit materi ya, dan kemudian juga penjabaran tentang program kerja MGMP masa setahun yang akan datang. Mungkin Bapak Ibu ada yang memberikan masukan, tanggapan, kami silahkan dari hasil penjabaran Pak Jojo tadi. Mungkin ada yang perlu ditambahkan, lupa barangkali dari hasil isian link yang dikirimkan kemarin. Silakan Bapak Ibu. Ya, kemudian mungkin menambahkan sedikit, ada yang terlupa tadi. Kemarin itu kan kita mendapatkan tawaran proposal dari matematika UNP, dosen matematika UNP tentang pengabdian masyarakat dosen tersebut.
Nah, ternyata untuk daerah kita, MGMP Matematika SMA Pasaman Barat, ini proposal mereka tidak disetujui, artinya kita belum ada kesempatan untuk menyanggupi pengabdian masyarakat dari UNP. Nah, kita berharap nanti akan ada program-program berikutnya yang mungkin sangat bermanfaat bagi kita semua, gitu Bapak Ibu. Mungkin itu laporan kalau dari UNP seperti itu. Karena kemarin kita diminta oleh dosen UNP untuk membuatkan surat permohonan. Ternyata surat permohonan tersebut tidak dikabulkan oleh tim penelitian tentang pengabdian masyarakat. Silakan Bapak Ibu, ada komentarnya tentang program kerja. Ada yang perlu kita buang, bisa saja. Ada yang rasanya tidak usah perlu, mungkin bisa kita diskusikan di sini, gitu Bapak Ibu. Lah oke kayaknya Majo. Nah, atau Bapak Ibu sudah mencicipi hidangan yang telah disediakan. Bapak Ibu silakan mencicipi hidangan yang telah disediakan. Silakan Bapak Ibu. Ya, kalau kami masih menunggu tanggapan dari Bapak Ibu untuk kesempurnaan dari program kita ini. Sebenarnya tidak hanya ini karena bagian dari tugas kita ke Dinas Pendidikan Provinsi, tidak gitu ya, tapi lebih bagaimana kita mampu mengoptimalkan peran MGMP kita, dari kita, untuk kita, dan oleh kita Bapak Ibu. Nah, mungkin sekarang mengenai jadwal dulu mungkin Bapak Ibu. Mengenai jadwal, ini sebenarnya, mohon maaf sebelumnya, karena ada beberapa teman dan dari Korwa sendiri juga menganjurkan kita MGMP-nya offline. Nah, cuman kondisinya, kalau untuk saya pribadi, informasi tentang hari MGMP ini kan memang sudah sama-sama kita ketahui itu kalau tidak salah hari Rabu ya Bapak Ibu. Nah, cuman kondisinya itu, hari Rabu itu saya full mengajar 8 jam pelajaran gitu. Itu mungkin salah satu kendala kemarin itu kita nggak bisa pertemuan offline sekarang. Nah, untuk ke depan mungkin minta tanggapan dari Bapak Ibu, apakah di sekolah Bapak Ibu memang hari Rabu sudah dikosongkan? Iya. Kosong. Belum John. Ya mungkin Kalau SMA 1 Kota Balingka belum. Nah, SMA 1 Pasaman ada yang sudah, ada yang belum gitu. Kalau saya memang 8 jam pelajaran. Jadi kalau menggesernya memang nggak susah Bapak Ibu. 8 jam mau digeser-geser kayak mana cara menggesernya gitu. Menggeser dengan 30 kelas yang gitu Bapak Ibu. Nanti akan coba kami kondisikan seperti apa bagusnya sehingga MGMP tetap jalan Bapak Ibu. SMA 1 Kota Balingka belum, SMA 2 Pasaman? Iya Pak, SMA 2 Pasaman Rabu memang libur kan Pak? Sudah kosong, oke. SMA 1 Ranah Batahan? Kayaknya Pak Ed ada kayaknya, SMA 1 Ranah Batahan, atau Bu Iin? Ya, boleh Bapak Ibu yang ada saja. Ya, silakan Pak Ed kayaknya mau keluar kayaknya. Ya, silakan Pak Ed, sudah kosong hari Rabu. Oke. SMA 1 Ranah Batahan belum kosong hari Rabu gitu ya Bapak Ibu.
Kemudian SMA 1 Kinali, Pak Hen, mohon suaranya Bapak. Atau Bu Is silakan, SMA 1 Kinali. SMA 1 Luhak Nanduo. Kosong. Oh, sudah dikosongkan ya Bu Nila ya? Iya, udah kosong dia. Oke. SMA 1 Lembah Melintang. Ini Posma. Sudah kosong. Sudah kosong. Sudah kosong hari Rabu. Oke, berarti ini Posma bisa hari Rabu ini full dari pagi sampai malam kayaknya ini ya. Sampai malam, Jo. Oke. SMA 1 Talamau, silakan. Nampak tak? Nampak. SMA 1 Talamau. Gimana Bapak Ibu? Katarnya. Nampak lah ya, Pak. Ya, Bapak Ibu nanti jangan berkecil hati ketika kami belum memanggil Bapak Ibu, tenang. Kita panggil satu persatu. Kalau ada yang terlupa mohon diingatkan Bapak Ibu. Jadi kita kayak mengabsen sekolah nih. Mohon maaf kalau kurang berkenan. SMA 2 Kinali. Ya. Peserta MGMP kita bertambah kayaknya Bapak Ibu. Silakan buka kamera masing-masing biar rame. Biar rame tidak hanya 19 orang, tapi bisa 100 orang kayaknya nih. Pak Dedi Guswandi, mohon maaf dari SMA mana? Mohon maaf baru. Koba. Pak. Oh, SMA Koba. Oke. Nah, 7 rakyatnya ada ya. Oke, lanjut. Yang belum? Sungai Beremas. SMA 1 Sungai Beremas, Bapak Ibu. Siapa Sungai Beremas? Belum masuk kayaknya. SMA Istiqomah, silakan Dastia. SMA 2 Rabat belum juga. SMA Istiqomah, Dastia, silakan. Bu Laila ada kosong hari Rabu, Pak. Udah dikosongkan. Iya, dia anak kosong. Enggak. Bu Laila aja yang kosong hari Rabu wakilan. Oke. SMA 2 Ranah Batahan. Hadirkah? Eki? Oke, SMA Gunung Tuleh. SMA 2 Kinali, silakan Dayat. Saya kosong Pak. Yang 3 lagi. Yang siapa? Bu Widya. Widya kayaknya belum kosong kayaknya. Oh, nanti dikosongkan. Baik Bapak Ibu, kemudian dari SMA IT Darul Hikmah. Kanilah SMA IT Darul Hikmah. Hari Rabu ada. Berisi berarti ya, Zahya. Oke. Ibu Maya Elvia dari mana? Mohon maaf. Ibu Maya Elvia dari mana sekolahnya? Baik Bapak Ibu. SMA 1 Kinali belum ada kabarnya ya. Kayaknya Pak Hen ada kendala jaringan kayaknya. Baik Bapak Ibu. Jadi karena
pada umumnya sudah banyak yang kosong, artinya mungkin kita yang ada jadwal, mungkin kita bagaimana cara kita supaya bisa melobi pihak sekolah, pihak wakil kurikulum, bagaimana menyesuaikan jadwal tersebut sehingganya kita juga bisa datang untuk MGMP. Ya, apalagi untuk saya yang 8 jam pelajaran, bagaimana caranya kira-kira menggeser 8 jam pelajaran, tapi nanti akan kita usahakan bersama Bapak Ibu. Nah, kemudian sekarang mengenai jadwal mungkin lagi Bapak Ibu, kan pertemuan kita sekarang tanggal 15 September. Nah, untuk pertemuan kita berikutnya, saya mencoba membuatnya, materi kita adalah tentang telaah kurikulum dan pembahasan soal AKM numerasi. Kira-kira Bapak Ibu sepakat materi kita pertemuan berikutnya ini tanggal 22 September rencana, tetap hari Rabu minggu depan. Karena pertimbangannya telaah kurikulum ini memang segera, karena ini kan berkaitan dengan urutan materi. Kemudian pembahasan soal AKM numerasi ini juga harus segera, karena anak kita akan AKM tanggal 27 September. Mulai 27 September. Silakan komentarnya Bapak Ibu untuk agenda kita pertemuan berikutnya. Setuju, Pak. Setuju, Pak. Oke. Kira-kira dengan waktu MGMP kita, kira-kira cukup waktunya untuk membahas 2 agenda ini, kira-kira Bapak Ibu? Kita berharap pertemuannya ini offline gitu Bapak Ibu. Ya, berarti setuju ya Pak Ibu, berarti sudah ada perwakilan gitu Pak Ibu. Nah, pertemuan kita selanjutnya itu rencana yang saya buat itu tanggal 6 Oktober. Materinya adalah tentang pembelajaran dan penilaian KBTT atau HOT berorientasi PISA AKM, kemudian digandeng dengan penyusunan RPP dan bahan ajar. Kira-kira ini bisa 1 hari Bapak Ibu, 1 kali pertemuan? Sepertinya tidak itu, Jo. 1 kali pertemuan. 2 kali itu, Jo. 2 kali pertemuan. Lagian atau gini, Jo, kita dudukkan agak satu-satu udah terlalu banyak gitu kan. Rasanya kalau untuk apalagi kami yang jauh-jauh ini susah. Ya, betul. Kecuali kalau kita tetap daring, seperti tadi, komunikasinya tetap tidak terhalang meskipun saya 8 jam hari Rabu. Dan kalau harusnya simpang 4, susah sekali rasanya. Kalau seandainya daring, ya bagaimanapun kita upayakan kan, sampai jam berapapun nggak masalah. Kalau dan itu dibagi-bagi, saya pikir target kita akan selesai. Tapi kalau seandainya apa, habis jalan aja energi. Iya. Tapi tak cerah kawan yang lain udah tahu. Iya betul. Nah, kalau untuk pertemuan berikutnya yang 3 dan 4 telah kurikulum dan pembahasan soal AKM numerasi bisa 1 kali pertemuan kayaknya ya Bapak Ibu. Dipaksakan itu. Dipaksakan. Saya pikir demikian. Apa yang jadi prioritas saja dulu, Jo? Apa yang jadi prioritas kan AKM aja kita prioritaskan. Kalau telah kurikulum saya pikir tidak bisa sekali pertemuan, tidak bisa. Apalagi mengingat perubahan revisi-revisi itu sangat ribet gitu. Tidak bisa sekali pertemuan. Oke, terima kasih tanggapannya Pak Ed. Jadi saya mungkin pikiran saya yang terlalu sederhana atau seperti apa gitu ya. Ini kan usulan Bapak Ibu. Jadi yang di program telah kurikulum ini kita cuma diskusi tentang urutan apa KD-KD materi. Urutan materi atau KD lebih ke situ. Kita tidak membahas tentang materi. Nah, jadi lebih ke KD-KD-nya saja gitu. Kulik-kulik lebih ke KD-nya saja. KD ini harusnya diajarkan sebelum KD ini gitu. Setelah KD ini maka KD ini yang harusnya gitu. Nanti kan kita bisa menyepakati karena untuk settingan ERA4 itu kan yang penting dalam 1 tahun ini KD-nya gitu.
urutannya KD-nya di semester 1 atau semester 2 kan bisa kita siasati dengan operator. Jadi ini kan berkaitan dengan soal ujian semester gitu. Mungkin pemikiran saya tentang program ini lebih ke situ yang telah kurikulum. Kita belum membahas materi, cuma hanya KD-KD-nya saja. Oke. Sehingga nanti kayaknya nyambung dengan pembahasan soal AKM numerasi, mungkin bisa 1 kali pertemuan ya Bapak Ibu. Oke, nah ini tadi Bapak Ibu menginginkan 2 kali pertemuan, berarti ini kita buat ini tanggal. Sebentar Jojo, kalau usulan saya, iya silakan. Mengenai untuk Olimpiade dan PTN akan lebih baik di semester 2 aja gitu, karena memang usia momen-momennya di semester 2. Bagaimana kalau menurut saya seperti itu? Agak lebih. Jadi kita tidak terburu-buru. Kalau Olimpiade kan materinya tidak materi rutin. Iya, betul. Jadi apalagi sekarang konten materinya makin dalam ya. Jadi menurut saya kita butuh tidak tergesa-gesa. Oke. Nah, ini sudah gimana Bapak Ibu bisa kita sepakati ini sebenarnya program setahun sebenarnya Bapak Ibu, tapi saya buat-buat aja tadi itu sebenarnya. Nah, jadi saya sependapat dengan usulan dari Pak Ed. Jadi lebih baik mungkin tahun 2022 saja kita membahas tentang ini. Februari atau Maret lah, Jo. Februari lah mungkin. Nah, kalau Maret nanti terkejar waktu bulan nanti. Nah, Februari 22 itu aja buat ini. Oke. Pembelajaran penilaian KBTT ini perlu sekarang, kira-kira Bapak Ibu perlu segera? Ya, itu benar itu, Jo. Ya. Tanggal 6 Oktober rencana. Apakah diundur? 22 ke 6. Dari 22 September lanjut 6 Oktober. Sebentar, 15 hari jarak. Saya mau tahu dulu, kita kan begitu ada outputnya apa gitu. Target kita kan ada misalkan ada hasilnya lah gitu, ada yang kita buat bersama. Iya, betul. Saya pikir programnya menarik, saya suka gitu ya. Tapi kalau bisa ya ada output yang benar-benar kita bisa pakai bersama, tidak dipaksakan gitu. Oke. Yang layak jadi. Jadi untuk waktu pembelajaran penilaian KBTT ini Bapak Ibu tanggal 6 atau tanggal 13. Sebentar Jo, ini kita punya target harus offline tiap minggu ini atau bagaimana? Atau daring begini bagaimana? Nanti kita lihat situasi yang lebih memungkinkan seperti apa Bapak Ibu. Bisa juga selang-seling, bisa juga mungkin Bapak Ibu. Mungkin untuk beberapa materi kalau selang-seling apa? Kalau saya tiap minggu lumayan juga itu. Enggak. Kita enggak tiap minggu Bapak Ibu. Lagian Jojo kan enggak mungkin tiap minggu pula minta izin kan 8 jam. Iya. Enggak apa-apa, kan mengajar enggak perlu. Oh. Kalau saya mengajar perlu lagi saya. Kan belajar itu bisa di mana saja, kapan saja, siapa saja. Betul. Iya, oke. Jadi ini rencana berarti tanggal 6. Ini digeser gitu ya Bapak Ibu? Boleh. Ya, 13. Jangan tiap minggu nih. Yang hilang tadi tanggal berapa? Yang hilang tadi tanggal berapa? Kita belum ada menghilangkan karena yang ganti Februari tadi, ganti Februari. Ganti Februari terlalu di bawah dia nih. Oh. Masih di bawah dia. Berarti ini tanggal 20. Selang 2 minggu. 19 nak. 20 ya. Nah, 20. Oke Bapak Ibu, penyusunan RPP dan bahan ajar. Ini sebenarnya targetnya ada di sini Bapak Ibu. Ini indikator keberhasilan gitu. Jadi Bapak Ibu, saya sudah coba merangkai kata-kata yang saya tidak pandai rangkai gitu Bapak Ibu. Jadi misalnya ini penyusunan RPP dan bahan ajar, indikatornya adalah tersusun RPP dan bahan ajar yang sesuai tuntutan. Nah, gitu. Bapak Ibu silakan menambahkannya nanti. Tanggal 20, kemudian pemanfaatan media pembelajaran rencana nanti dengan GeoGebra atau Bapak Ibu punya
keahlian lain mungkin tentang Desmos, kalkulator atau dengan yang lain-lain, nanti satu hari kita membahas tentang media pembelajaran. Tentang media pembelajaran gitu Bapak Ibu. Kira-kira sepakat Bapak Ibu? Oke. Ya. Berarti tanggal. Ya, terima kasih ya Pak Ed atas komentarnya. Tanggal berapa kita buat nih Bapak Ibu? Di November lagi nih berarti? November lah gitu. November. Nah, November. Cukup sampai di sini saja. Mungkin ini kita geser 2022 mungkin Bapak Ibu materi. Sebentar Jo, kalau untuk apa bagaimana kalau seandainya soal kita rumuskan bersama daripada kacau tiap tahun? Baru dari itu kita berusulkan tiap KKS. Oke, nah. Cuman ujian semester, penilaian akhir semester menurut saya. Jadi November atau adalah waktu untuk dalam Oktober atau November itu soalnya kita sudah punya kisi-kisi atau pembahasannya daripada tidak jelas soal tiap tahun gitu. Iya. Mengingat apalagi sekarang kan materi disunat-sunat, jadi materinya agak sedikit gitu. Jadi konten materinya itu agak susah bikin soalnya nanti. Tapi kalau seandainya bersama-sama kita bagus menurut saya. Ya nanti siapapun yang tertulis dalam apa, tapi itu MGMP ya Bapak Ibu. Ya cocok seperti itu. Ya. Jadi memang ada kita siapkan. Kalau usul saya Jo, ada kita usulkan soalnya udah produk nyata buat kita gitu. Jadi MKKS terserah lah siapapun isinya nanti kan. Nanti honornya untuk ketua MGMP ya. Oh, boleh interaksi sama teman yang ketua MGMP boleh juga tenang. Iya. Oke. Halo, Assalamualaikum. Ya silakan Pak En. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kok baru bergabung kok Jo? Ya, alhamdulillah. Kebetulan sedang lagi di Padang. Nah, tadi sinyal apa namanya itu lama. Sehingga susah bergabung. Dan kini pun kok lah azan belum orang di luar Jawa. Iya. Nah, pokoknya Pak selalu mendukung program kerja dari pengurus MGMP yang baru kan. Nah, apalagi muda-muda tentu bersemangat untuk nanti ke depannya. Aktif-aktif lah nampak. Alah yang datang dari apa kalau ikut yang dari Kinali Jo. Is Pak. Yang dari Kinali Pak. Bu Is Pak. Ismarni hadir tadi. Bu Ismarnir, SMA 2 Kinali juga ada, Nur Hidayat, Widya Asuti Pak. Kinali lengkap kayaknya Pak. Oh lengkap, Romi ada tadi, Aziz ada. Enggak perwakilan maksudnya Pak. Perwakilan SMA 1 Kinali ada, SMA 2 Kinali ada. Oh Ismarnir ada tadi. Nah oke. Nah itulah. Ya paling enggak kan itu dari Kinali lah ada mewakili. Untuk ikut mewakili lo dari pengurus ado kan. Nah jadi kalau apa sifatnya kini kok hanya memberi support saja lah. Nah, jadi yang leleh kini kok alhamdulillah Pak ragu tadi apakah bisa masuk atau tidak. Rupanya memang harus mendownload apa namanya kok tadi Google Meet. Kiranya kan biasanya Zoom meeting saja kini enggak kan. Ya Pak. Program baru namanya Jo. Program baru Pak, lain daripada yang lain. Ya, Pak. Nah itulah Zaha. Pak kan selalu terlambat lo kalau teman dapet juga kan. Nggak ada Pak Baraja. Iya itulah. Kalau lah tuh kau berada tuh lambe mungkin bisa. Berarti semangat Pak. Lagi semangatnya lagi. Nah itulah dulu saya Jo. Ya Pak. Ya Pak. Support ikut serta. Ya Pak. Jadi ke Pak Surau dulu. Nah terima kasih kesadonya. Hadir Bu Gusman Elio tadi. Baik Pak. Pak Kaidir hadir lagi Pak. Pak Kaidir hadir Pak. Pak Kaidir hadir. Iya Pak. Masih ada. Masih di dalam kok kini kok. Masih lah keluar. Lah keluar Pak. Oh lah keluar. Lah makasih saya Jo. Iya Pak. Si Ed tadi itu, si Ed kok lah, kalau di Siko nampak aktif ya. Cuma kalau ke Simpang Ampit datang nampaknya agak barik ya Ed ya. Jauh Pak plus. Barik di badan Pak. Jauh
Jadi kinilah sakit rasamu jarak awak selalunya ya. Itu Pak. Dari ongkir, dari badan Pak. Alhamdulillah dengan adanya Zoom meeting dapat soal sadonya. Google Meeting Pak, nak Zoom Meeting dong Pak. Gua ya, Google Meeting, Google Meet. Lah, terima kasih. Ya Pak, sama Pak. Pak pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Salam. Ya mungkin Bapak Ibu seperti usulan dari Pak Ed tadi, kita ada penyusunan soal semester ganjil ya, ganjil PP 2021-2022. Nah, itu rencana biasanya soal semester ini sebulan sebelum ujian. 2 bulan biasanya. 2 bulan pula, malah berarti Oktober harusnya kan Bapak Ibu? Oktober. Ya, Oktober. Berarti Oktober ini harusnya, berarti yang kena nomor 6 nih harusnya enggak Bapak Ibu? Cocok. Nah, berarti ini aja yang 20, nanti kita ganti yang di atas tuh di bawahnya. Mungkin Bapak Ibu karena asar juga sudah masuk, nanti kami akan mencoba melengkapi kembali, mengedit kembali, nanti hasilnya akan kami share minimal yang program ini di-share lagi di grup nanti Bapak Ibu. Oke. Mungkin kita kembalikan ke Nija sebagai moderator. Mungkin bisa kita. Dulu kita jawab? Iya. Langsung tutup aja lah, Ndak. Langsung tutup. Ya. Kita mau sholat gitu. Apakah Bu Gusmanili masih ada di apa? Udah live deh, Jo. Oh, udah live. Oke. Udah live di apa nih? Ya, Tutup, Jo. silakan. Ya, terima kasih kepada Ketua MGMP yang sudah kan program-program MGMP ke depan, dan juga kepada teman-teman yang sudah memberikan pemasukan dan ya masukan untuk MGMP kita ke depan. Baiklah, untuk itu kita tutup saja pertemuan kita hari ini, karena saya selaku moderator minta maaf jika ada kekhilafan dan kesalahan dalam hal penyampaian baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Kita tutup pertemuan kita dengan bacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, izin ditutup pertemuan Google Meet-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.